Berarti selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Coba kasih senyuman yang paling manis ke kiri dan ke kanannya, bilang selamat malam. Coba ke belakangnya bilang selamat malam. Sekarang lihat ke depan, coba semuanya senyumin Coach Ica dulu, bilang selamat malam. Yes, oke, sip kalau gitu. Nah, ibu-ibu semua, saya mengucapkan terima kasih tentunya untuk kehadirannya di malam hari ini. Saya dengar semuanya tadi juga berpuasa, betul ya, berdoa bersama di sini dan kita belajar bersama. Jadi saya mau apresiasi dulu untuk kehadirannya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk komunitas ini. Ibu-ibu di sini luar biasa ya. Kalau misalnya bukan hanya dari segi tenaganya, tapi kita tenaganya memang dikasih dari yang atas. Kita bertenaga karena kita juga bertahan dalam Kristus, betul? Betul. Yes. Oke. Nah, kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Kalau kata saya, karena kita tak kenal maka kita kenalan. Jadi selamat malam ibu semua, para hari dihadirin. Nama saya itu adalah Coach Ica. Jadi kalau tadi dibilangnya Coach Ica, nama panggilan sayangnya, ya betul. Jadi nama panggilan saya sebenarnya Elisa Christina. Nama kita hampir mirip ya Bu ya, Elisa Christina, tapi dipanggil biasa dengan sebutan Coach Ica. Saya adalah selaku Mary Riana Associate Trainer yang biasa juga membawakan seminar berarti bersama Miss Mary Riana itu sendiri gitu. Jadi memang kalau misalnya di Mary Riana Group kita ada namanya Mary Riana Associate Trainer. Jadi Miss Mary itu memilih sendiri itu orang-orang yang bisa dijadikan associate trainernya seperti itu untuk membawakan materi-materi seminar. Dan salah satunya di malam hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Sebelum kita mulai malam yang luar biasa ini, saya Coach Ica mau mengajarkan sedikit dulu. Jadi kalau misalnya Coach Ica bilang gitu ya, berarti sebutannya ini Sinode GPIA, betul ya Bu ya? Oke, kalau Coach Ica bilang Sinode GPIA, semuanya bilang good, very good, excellent, uye. Dengan cara tangan kanannya di kepala, boleh ikuti sebentar. Good, tangan kirinya very good, keduanya excellent, tangan kirinya di atas, digoyang-goyangkan, yang kanannya aja, goyang, ke atas seperti itu ya, bisa ya? Coba kita tes dulu, ini baru tes dulu kali, 1, 2, 3, good, bisa ya, seperti itu ya? Oke, kalau gitu semuanya boleh bangkit berdiri sebentar. Kita mau melakukan itu dengan lebih semangat supaya nanti kita bisa lebih terapi-api sekali ya, terbakar sekali malam hari ini. Jadi Coach Ica mau sama lagi, Sinode GPIA, how are you today? Good, very good, excellent, oh yeah. Oke, kita tegas banget dulu. Oke, ya sip. Nah, itu namanya adalah James, how are you today? Jadi sebenarnya ketika kita memulai sesuatu penting untuk kita memiliki yang namanya energi. Semua katakan energi. Yes, penting untuk yang namanya kita memiliki energi. Karena kalau kitanya aja nggak punya energi, bagaimana caranya kita mau menerima sesuatu hal? Dan di sini saya mau mengawali seminar kita malam hari ini dengan belajar yang namanya 3 Secrets of Learning. Jadi ada 3 rahasia ketika kita mau belajar dengan lebih lagi. Yang pertama namanya adalah participation. Yang pertama namanya apa? Participation. Yes. Oke, jadi yang pertama namanya adalah participation. Ini adalah saatnya Miss Mary pernah mengajarkan saya bahwa seberapa banyak saya menerima itu bergantung dari sebagaimana seberapa banyak saya memberi. Dengan arti kalau saya mau mendapat sebanyak-banyaknya, maka saya harus memberi sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi misalnya contoh, participation ini bisa dilihatnya dari apa? Dari contoh kalau saya memberikan pertanyaan, ibu semua bisa menjawab pertanyaannya. Dari kalau saya minta angkat tangan, wah semua angkat tangannya jangan segini, tapi di atas dengan tinggi. Atau kalau saya minta tepuk tangan, berarti berpartisipasi. Semakin banyak Anda berpartisipasi, berarti semakin banyak Anda akan menerima. Coba saya tes dulu. Bapak dan Ibu di sini, oh nggak ada bapak ya di sini ya, semuanya sama ya. Oke, Ibu di sini bagaimana
dapat juga kan seperti itu. Itu yang pertama. Tadi adalah partisipasi. Sekarang kita lanjut kepada hal yang kedua. Namanya adalah open mind. Mau bisa sebut open mind 1, 2, 3? Open mind. Open mind ini maksudnya apa? Open mind ini maksudnya adalah ketika kita mau menerima banyak hal, stop untuk mempertanyakan suatu hal. Contoh, saya membicarakan sesuatu hal di depan sini, atau mungkin nanti ada pembicara lainnya gitu ya, yang berbicara di depan sini. Lalu Anda berpikir, apa iya seperti itu? Apa betul ya? Serius gak nih orang? Kredibel gak ya? Valid gak ya? Kalau ketika Anda menutup pemikirannya seperti itu, di saat itulah Anda akan berhenti untuk belajar. Jadi open mind itu harus dimulai dengan kita akan menyerap apapun informasi yang disampaikan. Tentunya nanti kan Anda juga bisa memfilter itu ya. Maksudnya oke, ketika saya contoh aja misalnya membawakan khotbah ini, saya bisa mengimplementasinya yang bagian ini dan seterusnya. Seperti itu. Tapi awal-awal harus dibuka dulu pikirannya. Menurut Anda, pikiran yang terbuka itu bisa terlihat dari gestur tubuh atau tidak? Bisa. Bagaimana contohnya? Ada yang berani? Coba. Bagaimana contohnya? Gestur open mind. Ada? Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya kasih tahu. Gestur open mind itu bisa dilihat dari tubuh kita. Ada banyak hal cara melihatnya. Salah satunya adalah, saya kasih tahu hasilnya. Kalau matanya saja tertutup, bagaimana pikirannya mau terbuka? Jadi para ibu-ibu di sini semua coba lihat kiri kanannya, bilang, hey, matanya jangan tertutup ya. Coba lihat belakangnya sambil dikasih matanya yang, hey, jangan tertutup matanya. Bukan itu kita semua. Logo ya. Nah seperti itu ya. Jadi harus punya pikiran yang terbuka dan pastinya bisa dilihat dari gestur tubuhnya. Kalau matanya saja tertutup, bagaimana kita mau belajar malam hari ini? Itu yang kedua, open mind. Oke? Dan yang ketiga. Yang ketiga ini namanya adalah action. Namanya apa? Action. Kalau misalnya kita datang ke seminar-seminar, rasanya kita akan sering melihat orang mencatat. Betul atau tidak? Menurut Anda, ini kita terbuka ya. Menurut Anda, apakah kalau kita mencatat itu sebenarnya penting atau tidak? Penting. Oke. Berarti kalau kita mencatat, apakah kita bisa menjadi lebih baik? Belum tentu. Karena betul, saya setuju kalau dibilang mencatat itu penting. Tapi kalau mencatat saja tidak ada gunanya. Anda harus mencatat dan mengaplikasikannya. Taking actions, aksi. Kalau Anda di sini mencatat, bukan saya melarang tidak boleh mencatat ya. Nanti jadi nggak ada yang catat, bukan seperti itu ya. Boleh mencatat, tapi tolong diaplikasikan. Jangan sampai Anda mencatat dengan lengkap, tapi selesai dari seminar ini ditutup bukunya, ditaruh dan menguap. Jangan seperti itu. Tapi benar-benar dilakukan yang namanya actions. So stop to take a note only and start taking actions. Bisa semuanya? Oke, saya percaya juga, kita kan juga sama-sama percaya ya, iman tanpa perbuatan itu adalah yes, betul. Jadi tolong, saya mau semuanya di sini keluar dari sini, kalian mendapatkan sesuatu. Caranya ya tadi, taking actions. Jadi kalau kita summary tadi 3 stages of learning, yang pertama adalah Partisipasi. participation. Oke, yang kedua adalah Open mind. open mind. Oke, dan yang ketiga adalah sekali lagi, yang pertama, Partisipasi. yang kedua, Open mind. yang ketiga, Action. terakhir 2 kali lipat lebih keras. Yang pertama, Partisipasi. yang kedua, Open mind. yang ketiga. Action. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Saya harap itu menjadi starting points yang membuka paradigma kita semua ya untuk menerima pembelajaran malam hari ini. Dan sekarang, thank you. Oke, dan sekarang saya mau minta tolong Anda apakah sudah memiliki kertas dan juga alat tulis, betul ya? Oke, nah saya mau Anda semua mendengarkan instruksi saya setelah ini. Miss Meliriana pernah mengajarkan kepada saya, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau mencapai suatu tujuan, penting untuk kita mengetahui kita di sini untuk apa, kita mau dapat apa.
Karena apa yang kita ketahui, apa yang kita set, itu menjadi apa yang kita dapatkan nanti. Contoh, kalau saya hari ini targetnya, tujuannya adalah saya mau memberikan kesempatan untuk para hadirin di sini bertransformasi, maka terjadilah demikian. Jadi saya mau Anda refleksikan sejujur-jujurnya apa yang ingin Anda dapatkan di sesi malam hari ini. Masing-masing tuliskan 3 poin dan bisa diambil waktunya selama 2 menit. Instruksinya cukup jelas? Oke, baik. Kalau gitu bisa tolong dituliskan alasan mengapa ada di sini atau mungkin ekspektasi Anda malam hari ini belajar apa dari public speaking. Waktunya 2 menit, bisa dituliskan dari sekarang. Anda yang sudah menuliskan tujuannya malam hari ini apa? Ingat, ketika kita menuliskan sesuatu, itu adalah hal yang menjadi target kita. Kalau di awal aja kita nggak tahu apa yang sebenarnya mau kita dapat, susah. Nanti di dalam sesi ini kita jadi nggak tahu akan berpartisipasinya seperti apa. Bukan nggak boleh ketika kita hanya duduk, boleh, duduk kan juga mendengarkan. Tapi ketika kita tahu setting goals-nya seperti apa, seperti tadi salah satunya adalah mau belajar public speaking lebih benar, mau lebih percaya diri, dan juga mau menjadi saluran berkat yang lebih lagi. Kalau sudah tahu seperti itu, berarti Anda bukan hanya duduk di sini, tapi Anda tahu ketika Anda duduk, Anda harus berperilaku seperti apa, menyerap informasinya harus seperti apa. Oke, jadi itu adalah suatu hal yang kedengarannya simple banget, tapi sebenarnya sangat-sangat meaningful. Dan sometimes kita lupa untuk merealisasikan hal-hal yang simple sebenarnya. Jadi di dalam seminar ini saya mau kita melakukan hal dari simple things juga sebelum kita melakukan hal besar. Setuju semuanya? Setuju. Sip. Berikutnya. Oke. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari tentang public speaking seperti yang Anda sudah ketahui ya. Tapi selain dengan public speaking, saya ingin memulai juga dengan berbicara. Ketika saya menyampaikan public speaking, berarti sebenarnya ini sedang memperlengkapi Anda ketika Anda mau berbicara di depan orang. Anyway, public speaking itu bukan hanya diperlukan kalau kita mau jadi pembicara. Kalau kita mau jadi speaker yang luar biasa baru perlu public speaking. No, jawabannya nggak seperti itu. 50% dan bahkan ada 50 orang yang ternama juga di dunia berdasarkan hasil research itu mereka adalah orang-orang sukses dan jago public speaking. Betul. Apakah mereka bergerak di bidang public speaker? Jawabannya tidak. Ada yang dokter, ada yang entrepreneur, dan banyak hal lainnya. Tapi public speaking ini penting untuk dimiliki apapun background pekerjaannya. Karena sehari-hari kita ketemunya sama manusia, betul ya? Jadi komunikasi itu masih penting. Tapi lucunya ketika public speaking ini sangat penting, kalau kita lihat research juga, banyak sekali mayoritas ketakutan orang nomor 1 public speaking. Kalau misalnya disuruh kita ngobrol, semuanya happy. Ngobrol dalam konotasi yang positif ya, maksudnya kita berbicara, berdiskusi tentang sesuatu. Tapi ketika harus disampaikan ke depan, biasanya kita mikir dulu, aduh gimana ya, pengen sih, tapi kalau bisa orang lain, biarlah orang lain dulu, saya nanti belakangan, karena kita harus mendukung orang lain. Jangan seperti itu. Dan oke, kalau seperti ini, bagaimana justru? Jadi yang pertama, tipe pembicara. Tipe pembicara yang pertama ini adalah sering merasa takut. Takutnya seperti apa? Takut kalau maju ke depan, nanti orang lain ngomongnya gimana ya? Nanti orang lain pendapatnya tentang saya gimana ya? Saya maju ke depan, nanti kalau orang lain mikir, ngomong apa sih dia? Aduh, maksudnya apa sih? Jadi takut. Jadi ketika di depan, grogi hasilnya. Kenapa grogi? Bukan karena tidak mampu, tapi karena pikirannya sendiri yang menurunkan kapabilitas tubuhnya. Contoh, sebenarnya dia bisa berbicara di depan, tapi karena dirinya melabel, aduh nanti kalau orang seperti ini gimana ya? Kalau orang menganggap saya gak jelas gimana ya? Kalau, akhirnya yang harusnya kemampuannya 100% turun, jadi 70%, gemetar dan seterusnya, karena terlalu berorientasi pada pendapat orang lain. Yang tipe kedua, dia sudah berani sih sebagai pembicara yang
pembicaranya sudah berani berbicara di depan umum, tapi kok membosankan ya. Jadi ngantuk audiensnya, jadi gak bersemangat gitu. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Ada juga, wah sekali ini mungkin para hadirin di sini juga berharap, oke, tadi tipe pertama mirip saya nggak ya? Kayaknya belum. Tipe kedua, enggak juga sih. Tipe ketiga mungkin saya. Maksudnya apa nih? Oke, yang ini adalah seperti ini. Kalau misalnya dia sudah berani berbicara di depan, sudah berhasil membuat orang tidak bosan mendengarkannya, tapi begitu keluar dari katakanlah ruangan ini, orang-orang lupa tadi si orang ini ngomong apa sih ya? Tadi ini apa ya? Dan seterusnya. Jadi apa yang diajarkan tidak membekas. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bagus, enggak gitu ya. Maksudnya ini pembicara yang seharusnya ideal, yaitu pembicara yang dia berani, dia bisa percaya diri di depan membawakan sesi dengan baik, dan kita juga ngerasanya nggak bosan dengerin dia, kita nggak ngerasa ngantuk dengerin dia, dan yang terpenting membuat orang bukan hanya mendapatkan informasi, tapi juga bertransformasi. Dan saya mau keluar dari tempat ini, Anda semua bukan hanya nomor 1, 2, 3, tapi nomor 4. Coba semua bilang, saya mau jadi nomor 4. Saya mau jadi nomor Coba 4. semua bilang, saya mau jadi pembicara. Saya mau jadi Yang pembicara. bukan hanya menyampaikan informasi, Yang bukan hanya menyampaikan, tapi membuat orang bertransformasi tapi membuat orang dan diberkati. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Jadi kita mau jadi yang keempat ya. Kita punya paradigma yang sama nih sekarang. Dan sekarang adalah saya mau menanamkan mindset ini bahwa I am a speaker and a leader. Maksudnya apa? I am a speaker. Kalau saya berbicara di depan, berarti saya bicaranya nggak boleh asal-asalan. Saya harus benar-benar tahu apa yang mau saya bagikan. Saya harus percaya diri, layaknya seorang pembicara. Dan a leader, maksudnya apa? Kalau sudah dikasih kesempatan, anugerah untuk berbicara di depan banyak orang, jangan hanya sekedar berbicara, tapi buatlah orang bertransformasi. Bagaimana caranya? Anda harus menerapkannya pada diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda harap orang berubah, tapi ketika Anda menyiapkan materi Anda sendiri tidak mengalami perubahan, gimana? Ibarat kayak marketing gitu ya, nawarin, Bapak Ibu ini bagus banget produknya, kalau pakai produk ini Anda bisa kurus. Loh, tapi yang jual nggak pakai sendiri, Anda pakai ya gitu deh, gitu. Sama, kita juga seperti itu kan. Ketika kita bilang Tuhan Yesus itu baik, kasihnya luar biasa, kita sudah mengalaminya sendiri. Tuhan baik banget, jadi penolong dalam hidup saya. Pembicara pun seperti itu. Jadi kita nggak cuma asal-asal berbicara, tapi kita sudah menentukan standarnya orang mau kemana, dan kita sudah mengalami lebih dulu. Dan sekarang coba kita dengarkan baik-baik. Kalau mendengarkan lagu ini, kira-kira apa sih kesannya? Jadi karaoke, bukan. Kalau dengar lagu ini, mungkin kita merasa, aduh jadi galau, aduh jadi patah semangat, jadi sedih kok, kayak mau nangis. Tapi kalau mendengarkan lagu ini, kita menjadi lebih semangat. Lagunya kok jadi kayak, wah pengen joget deh. Coba semua angkat tangan, kita tepuk tangan di atas semua. Angkat tangan, lebih lagi, lebih lagi. Luar biasa, thank you. Nah, seperti lagu-lagu ini, jadi kalau misalnya Anda mendengarkan yang tadi sedih, Anda jadi sedih. Kalau mendengarkan yang senang, jadi coba sekali lagi clap yang lebih semangat. Coba dengan senyuman terbaik. Kembali kita semua. Nah, layaknya sebuah lagu yang bisa membawa suasana, sebagai pembicara kita juga harus bisa membawa suasana. Seperti itu. Kalau misalnya lagu-lagu kita dengar, aduh jadi galau, aduh jadi patah hati, aduh jadi ini, tapi kita tahu ini gak bagus nih, kita mau membawa mereka ke arah sini, ya settinglah suasananya. Lagu aja bisa, masa kita yang dibilang gak bisa? Saya yakin pasti bisa, betul ya? Setuju. Saya aja percaya diri, bukan karena saya yang hebat, tapi saya tahu karena saya penuh urapan gitu. Jadi saya yakin apa yang saya sampaikan itu pasti bukan hal yang biasa-biasa aja. Dan di sini ada satu formula yang ingin saya tanamkan.
tolong formula ini bukan hanya didengarkan, tapi benar-benar dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sebenarnya saya sudah sempat sedikit spoiler di awal, formulanya adalah participation equals to value. Bisa semuanya ikuti saya bersama-sama. Participation equals to value. Participation equal to value. Sekali lagi, participation equals to value. Participation equals to value. Terakhir, 2 kali lipat lebih keras. Participation equals to value. Participation equals to value. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, sebuah formula ini bukan formula yang asal-asal dibuat, tapi ini betul adanya. Ketika kita melihat studi gitu ya, anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, kalau misalnya contoh, ketika ada yang mengajar di depan, tapi mereka attention-nya nggak ke depan, menurut Anda semua dapat nggak mereka materinya? Enggak. Sama halnya, kalau misalnya kita mau orang mendapatkan banyak, saya mendapatkan banyak, berarti kita harus memberi dengan banyak. Berilah waktu kalian untuk belajar, berilah atensi kalian, berilah hati kalian dengan lebih lagi. Karena dengan situ berarti kalian akan mendapatkan hal-hal yang banyak. Seperti itu, dan ini bukan hanya untuk di public speaking saja, tapi ini bisa diimplementasikan dimanapun. Sebenarnya participation equals to value. Dan saya tadi mengulang 3 hal ini 3 kali sebut ya. Itu kenapa Coach Ica? Itu ada penjelasannya. Nanti saya jelaskan di belakang. Dan kalau misalnya participation equals to value, tadi salah satu caranya sebenarnya kalau Anda membawakan misalnya mau khotbah atau misalnya Anda mau memberikan suatu pembelajaran, Anda bisa memberikan instruksi tanpa terdengar seperti instruksi. Contoh, siapa yang dari kalian hari ini mau mendapatkan berkat? Angkat tangan bilang saya. Saya. Nah, itu sebuah instruksi. Siapa dari Anda yang ingin mendapatkan berkat malam ini? Angkat tangan bilang saya. Itu adalah sebuah instruksi. Jadi nanti orang akan angkat tangan, saya. Itu salah satu contoh instruksi yang tidak seperti instruksi. Jangan gunakan kalau misalnya di panggung. Oke, semuanya ini bukannya salah, tapi menurut saya bisa kita perbaiki supaya lebih menarik. Oke, sekarang semuanya angkat tangan. Yuk, semuanya angkat tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Nah, thank you untuk partisipasinya. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi terdengarnya jadi seperti demanding. Aduh, kalau nggak angkat tangan dimarahin nggak ya? Aduh, ayo angkat tangan, yang ini belum angkat tangan, gitu. Ayo angkat tangan. Jangan seperti itu. Sebenarnya motivasinya baik, tujuannya baik, tapi cara pengemasan itu juga penting. Gitu. Jadi seperti yang contoh saya lakukan, itu juga memberikan instruksi tanpa terdengar seperti instruksi. Dan untuk orang-orang sebenarnya ini juga men-trigger yang namanya energi. Kalau kita aja nggak punya energi, nanti seminarnya semua orang tertidur. Selalu saya pikirkan seperti ini. Kalau kita membawakan seminar berarti energinya harus 300%. Jadi untuk diri kita sendiri dan untuk dibagikan dan untuk mengisi ruangan di sini. Kalau kita yang semangatnya, kalau coba saya bawainnya di depan, ya selamat malam semuanya. Jadi untuk public speakingnya seperti ini ya. Ya nanti kan semuanya kosong, gitu. Jadi benar-benar harus seperti itu ya, 300% semangatnya. Dan berikutnya adalah repetition. Helps drive home information into the long-term memory. Jadi penelitian mengatakan kalau misalnya mau masuk ke long term memory, anyway kita punya yang namanya short term memory dan juga long term memory. Kalau short term memory bisa saja kita lupa, namanya juga short term. Tapi kalau long term itu bahkan bisa masuk ke unconscious, ke alam bawah sadar kita. Karena kalau misalnya ini salah satu teori psikologi itu ada juga mengatakan bahwa kalau misalnya masuk ke unconditional kita gitu ya, ke unconscious kita otomatis bisa teringat terus sampai jangka waktu kapanpun. Nah, jadi harus dilakukan repetitions supaya masuk ke long term memory. Salah satu contohnya gimana? Again, apa yang saya lakukan di malam hari ini bukan hanya sekedar saya lakukan, tapi semua ada tujuannya. Tadi, ingatkah Anda, saya meminta tolong partisipasi Anda semua, karena kalau yang luar biasa hebat di sini, bahwa ulang 3 kali. Ulang berapa kali tadi? 3 kali. Untuk participation equals to value. Kenapa harus diulang 3 kali, Coach Ica? Yang pertama, kita baru mengetahui hal tersebut.
Saya bilang, coba semua sebutkan setelah saya. Participation equals to value. Nah, kemudian kita ucapkan, mungkin kayak, oh iya, apa sih itu? Oke, ikut deh. Participation equals to value. Karena itu hal baru. Yang kedua kali diucapkan, karena Anda sudah mulai tahu itu apa dan sudah mulai tertanam. Oke, sebut lagi. Participation equals to value. Dan yang ketiga adalah untuk masuk ke long term memory. Jadi bukan hanya dari saya sendiri gitu, tapi memang banyak public speaker yang sudah ternama juga menggunakan repetition, pengulangan 3 kali. Bahkan Anda bisa bawa ini ketika Anda membawakan suatu di depan. Misalnya contoh, ada bagian penyampaian yang menurut Anda ini penting banget, Anda ulang 3 kali. Oke, sekali lagi. Oke, terakhir 2 kali lipat lebih keras. Nah, harus dinaikin. Kalau ulang 3 kali tapi biasa-biasa aja, ya jadinya biasa aja. Jadi yang pertama tadi, misalnya contoh, participation equals to value. Bisa ulang setelah saya? Sekali lagi, participation equals to value. Terakhir, 2 kali lipat lebih keras. Participation equals to value. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, itu juga salah satu teknik public speaking. Jadi Anda juga suaranya harus naik. Kalau 3 kali pengulangan suaranya sama, nanti gak masuk ke long term ya, karena jadinya biasa aja. Jadi buat itu memorable. Oke, jadi diulang 3 kali, intonasinya naik, dan terakhir apresiasi ketika suatu pembelajaran. Gitu, misalnya contoh, katakan thank you kiri kanannya, oke, berikan senyum, itu bentuk apresiasi, berikan tepuk tangan gitu. Jadi itu adalah salah satu teknik yang sebenarnya bisa Anda pakai ketika menyampaikan suatu informasi di depan. Repetition 3 kali. Berikutnya, content versus konteks. Oke, ibaratkan, oke, saya izin pinjam kelasnya, boleh Bu? Pinjam sebentar aja. Oke, thank you Bu. Nah, konten versus konteks. Bayangkan saja, anggap di dalam gelas ini ada isinya air. Gelas ini ibaratkan namanya konten. Semua bilang konten. Konten. Kemudian air, anggap saja ini ada air di dalamnya, itu adalah konteks. Boleh semua sebutkan konteks? Konteks. Ya. Jadi, konten dan konteks, menurut Anda yang penting adalah airnya atau gelasnya? Ada yang bilang airnya, ada yang bilang gelasnya ya, beda-beda ya. Jawabannya adalah, dua-duanya penting. Konten dan konteks keduanya penting. Kalau misalnya ini gelas tanpa air, ya ini gelas aja, mungkin bisa jadi pajangan. Kalau misalnya ada air, tapi gak ada gelasnya, mau gimana minumnya? Emang kolam renang? Jadi keduanya pasti penting. Tapi kalau saya mau beritahu mana yang lebih penting, ingat garis bawahi, keduanya penting. Konten penting, konteks penting, tapi mana yang harus didahulukan? Jawabannya adalah konteks. Isinya itu seperti apa? Bayangkan wadahnya ya. Anggap aja kita menuangkan air. Kita tahu nih informasi ini bagus banget, mereka harus tahu informasi ini. Anggaplah si air itu adalah informasi. Lalu kita tuangkan air ke gelas ini. Ini informasinya penting, ini informasinya bagus, tuang. Ibaratnya yang menuangkan itu kita sebagai pembicara menuangkan informasi yang berupa air ke dalam gelas ini. Anggaplah gelas ini adalah para audiens, target pembicara Anda. Ini penting, mereka harus tahu supaya mereka dapat berkat dan seterusnya. Kalian tuang. Tahukah Anda, ketika Anda menuangkan air melebihi kapasitas wadahnya, airnya akan jadi tumpah, luber. Jadi sebagus apapun materinya, sepenting apapun, kalau wadahnya masih kecil, jadinya tumpah-tumpah. Jadi kita harus memperbesar wadahnya dulu supaya kita bisa memperbanyak menuang airnya, gitu.
Jadi caranya gimana? Ya kita ikutkan mereka ke dalam pelatihan juga. Kalau kita membicarakan suatu topik, bukan hanya caranya bukan hanya isinya apa, tapi kita harus memikirkan packagingnya seperti apa, cara mengemasnya seperti apa supaya orang paham. Karena kalau informasinya penting, kita nggak kemas dengan baik, orang nggak paham sepenting apa itu. Dapat ya? Gitu. Jadi kita harus perluas wadahnya dulu supaya nanti semua airnya tertampung sesuai dengan kapasitasnya. Semakin lebar wadahnya, semakin besar informasi yang dapat mereka peroleh. Jadi ingat, mulai dari malam hari ini bukan hanya menyampaikan informasi, tapi pikirkan, kemas bagaimana cara penyampaiannya. Bahkan salah satu contoh sebenarnya ketika thank you Coach Vina. Bahkan salah satu contoh misalnya ketika kita mau memberikan presentasi, jangan hanya kita membuat slide saja, tapi kalau bisa buat skripnya. Loh, skrip buat apa? Kan gak dibaca. Iya betul, tapi membuat scripting dan alur itu penting untuk kita masukkan dulu ke long term memory kita, baru nanti kalau cuma butuh poin-poin, summary itu gak apa-apa gitu ya. Jadi konteks itu penting. Dan di dalam public speaking ini apa saja lagi sih yang harus kita perhatikan gitu. Nah sekarang saya mau Anda semua melihat ini adalah tipe pembicara ya. Ini adalah tipe superstar. Tipe apa? Nah superstar itu seperti apa? Jadi mereka itu berapi-api, berenergi. Siapa di sini yang merasa dirinya berenergi kalau mau bacain sesuatu di depan? Ada? Berenergi. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Jadi ada tipikal yang seperti ini. Kalau misalnya berbicara di depan, oke, semuanya selamat malam. Wow, ini contoh energi. Jadi memberikan hype yang berbeda. Tapi ada juga tipe berikutnya, caregiver. Jadi kalau seandainya di tipe ini memang agak berbeda. Bukan hanya sekadar berenergi, tapi kekuatan dari pembicara ini adalah dia bisa membuat orang memiliki empati. Dan ini penting untuk Anda lakukan di sesi-sesi tertentu supaya orang bisa memiliki dinamika levelingnya. Jadi mereka dapat maksudnya seperti apa dan bahkan bisa relate. Oh, maksud yang dibawakan seperti itu ya konteksnya. Dan tipe berikutnya, majesty. Majesty ini seperti raja dan ratu. Kalau di depan itu berwibawa. Halo semuanya, selamat malam. Jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang public speaking. Tenang saja, bersama dengan Meridiana Associate Coach, saya yakin Anda semua di sini akan mendapatkan informasi yang banyak sekali. Semuanya setuju? Semuanya setuju? Setuju. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi tipikal ini orangnya karismatik gitu ya, elegan gitu. Seperti ibaratnya raja atau ratu, majesty. Dan tipikal berikutnya adalah motivator. Siapa di sini yang percaya kalian semua bisa mengambil saya? Saya percaya kalian semua bisa. Kalian pasti bisa membuat banyak orang diubahkan melalui apa yang kalian sampaikan. Kalau saya saja bisa, kalian semua pasti bisa. Semuanya katakan amin. Bilang saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yeay. Ini adalah motivator, tipikal motivator. Dan ini perlu diwujudkan juga dalam kita public speaking. Anyway, yang saya sampaikan ini sebenarnya menjadi suatu pengetahuan buat Anda bahwa tipikal itu ada banyak sebenarnya ya. Dan ini adalah preacher. Nah, kalau preacher ini lebih kepada bisa memberikan sesuatu yang bukan hanya informasi, tapi memang betul adanya. Misalnya contoh, para hadirin saya yakin saya di sini merasa menggebu-gebu karena saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam ruangan ini. Betul semua? Setuju? Dan saya yakin semua yang ada di sini datang ke sini gak cuma asal-asalan. Bukan kebetulan ada di dalam ruangan ini, tapi saya percaya melalui setiap dari kita itu pasti kita bisa menjadi berkat untuk orang di luar sana. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan hari ini
itu bisa membuat kita menjadi mengubahkan orang-orang di luar sana. Bukan hanya mereka mendengar, tapi saya yakin suatu hari nanti mereka bisa keluar dari tempatnya dan bilang, thank you. Mungkin kita sebut saja, thank you Bu Elizabeth, karena Ibu saya bisa menjadi orang yang luar biasa. Thank you Ibu, sekarang saya bisa menjadi pelayan di luar sana. Dan banyak anak-anak misalnya di Papua yang luar biasa, mereka sekolah, mereka happy, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang disampaikan itu sangat meaningful, bukan hanya sekedar memotivasi, tapi stylenya adalah preacher, bahkan bisa memberkati juga untuk yang lain. Benar-benar ada unsur yang lebih berbeda lagi, dan itu juga harus yang wah kayak gitu terus, gak harus, tapi bisa menjadi seorang preacher. Ada amin semuanya? Amin. Ya, jadi berbeda-beda. Dan sebelum kita masuk ke full body communications, ada yang mau saya tekankan terlebih dahulu seperti ini. Bahwa tadi saya sampaikan ada beberapa tipe pembicara. Ini saya sampaikan bukan hanya saya sekedar men-summary, enggak, tapi setiap orang bisa melatih dirinya untuk berbeda-beda. Contoh, Coach Ica, saya lebih cenderung sepertinya yang preacher. Apakah saya harus menjadi caregiver? Ya, kalau diperlukan. Tapi, apakah saya boleh fokus dengan tipe saya? Ya, jawabannya boleh. Tergantung, balik lagi, apa yang Anda mau sampaikan, konteksnya apa, kontennya siapa, gitu. Jadi tergantung seperti itu. Dan anyway itu bisa dilatih. Dan ketika Anda misalnya diberikan panggung ataupun mimbar di depan, Anda bisa praktekkan. Jadi orang tuh namanya BAM, Be Always Memorable. Boleh semuanya ikuti saya, 1, 2, 3. Be Always Memorable. Maksudnya apa? The moment kita masuk ke atas panggung, itu bisa men-trigger orang loh. Misalnya contoh, saya biasanya kalau berbicara tuh kalem, kok malam hari ini saya tiba-tiba, oke, selamat malam semuanya. Wow, luar biasa, saya benar-benar malam ini antusias sekali. Itu akan menarik. Atau pembicara yang biasa, malam ini, selamat malam semuanya. Jadi sebenarnya saya mau membagikan suatu hal, bahwa hal ini adalah, nah itu tuh cara menarik atensi. Jadi tanpa harus ada, oke, yuk semuanya dengerin dulu, jangan berisik ya, jangan ngobrol ya, dengerin. Nah kan yang di belakang masih ngobrol, tolong didengerin boleh, ini informasi penting untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan sekedar untuk mengenali diri Anda. Betul, mengenali diri itu penting, tapi ini juga bisa mengembangkan. Kalau saya sudah tahu saya lebih di preacher, saya mau kembangkan lagi, boleh. Atau saya mau coba lagi, mana sih yang kira-kira cocok. Kan ada juga sometimes kita mau berbicara, tapi sebenarnya kita nggak tahu kita jagonya di mana sih. Cobain aja stylenya satu-satu. Dari situlah kita tahu kita yang mana, kita fokuskan, itu juga boleh. Seperti itu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang saya hanya sampaikan di depan, no. Tapi ini juga sebenarnya teknik public speaking yang bisa Anda praktekkan. Anda juga bisa masuk dari belakang, tiba-tiba pakai yang majesty, misalnya baju gaun panjang gitu. Selamat malam semuanya. Kenapa dia? Kenapa nih? Bu, kenapa Bu? Tumben banget Bu. Ya, itu juga salah satu teknik public speaking. Ingat, hindari kata-kata jangan, stop, tidak. Hindari. Tapi kita bisa membuat lebih menarik. Dan sekarang berarti kita akan masuk ke bagian full body communications. Nah, jadi tadi kita sudah cukup belajar banyak ya, tanpa disadari bahwa kita sudah belajar partisipasi, kemudian juga dengan value-value-nya seperti apa, kita juga sudah belajar, oh tipe pembicara seperti ini, saya mau jadi seperti apa. Kemudian gaya-gaya pembicara seperti apa, itu juga sudah kita pelajari. Bagaimana, mana yang lebih penting, apakah wadahnya atau membagikan informasinya, hal-hal seperti itu penting. Dan sekarang saya akan memperlengkapi kalian semua dengan yang namanya full body communications. Apa itu full body communications? Menurut Anda semua, kalau sekarang kita berbicara konteks, kalau kita di depan ya, kita berbicara, itu ada yang namanya words, tonality, dan body gestures. Words itu adalah kata-kata yang kita keluarkan. Tonality itu adalah intonasi. Halo, halo, halo. Tonality. Body gestures adalah, kalau Anda perhatikan, tadi saya, iya, oke, ya, itu adalah body gestures.
Menurut Anda, saya ingin partisipasi Anda semua, mana yang lebih penting? Words, tonality, atau body gestures? Semuanya. Semuanya? Ah, yang benar. Ini tadi udah belajar di awal ya. Langsung diimplementasikan. Jawabannya seperti apa? Nah, berdasarkan hasil riset, 7% itu pentingnya words. Apakah words itu nggak penting? Jawabannya penting, tapi hanya 7%. Kalau misalnya tonality, seperti misalnya voice tone, modulations, pauses, anyway kalau kita ngomong itu juga bisa dikasih jeda dan percepatan itu ada. Misalnya contoh, saya ngomong, iya ibu semua jadi seperti ini. Lalu sebenarnya dikasih jeda itu juga penting. Jadi nggak kayak nge-rap atau misalnya lama terus mendayu. Iya, seperti itu. Jadi bangunkanlah mereka. Ya, gitu. Jadi harus dimainkan nadanya. Jeda-jedanya, stop-stopnya juga dimainkan. Jangan cuma suaranya yang gede kecil, tapi jedanya juga dimainkan. Oke, cepat lambatnya juga dimainkan. Itu penting, tapi ternyata Coach Cica masih 38% aja. Dan terus 55%-nya apa? Body gestures. Body gestures tadi saya lakukan. Apa formulanya? Silahkan. Itu body gestures. Atau dari tadi body movement, body gesture sama, dan kemudian face dari wajah. Kalau misalnya dari awal saya masuk saya begini, menurut Anda kita semangat gak? Yang ada kita tidur bersama di tempat ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya audiens yang nggak senyum gimana Coach Cica? Senyumin saja, gak apa-apa. Kita akan menebar kasih melalui senyuman kita ya. Gitu. Jadi penting setting standar untuk face kita itu penting. Dan juga armsnya seperti apa gitu. Kalau misalnya tangannya terus seperti ini, kan jadinya nggak enak. Kalau sesekali boleh, tapi kalau saya terus seperti ini dari awal sampai akhir, menurut Anda gimana? Gitu kayak, ya gitu sih Ibu ya. Jadi memang public speaking itu penting. Ya gitu deh, dan seterusnya. Ya masa saya begini terus gitu. Kita harus membuka diri. Makanya kalau Anda perhatikan dari tadi saya tangannya begini, menunjuk dan seterusnya. Bahkan tentang body movements, kalau Anda sadar, saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini sedikit bocoran ya, sebuah teknik bahwa ada halnya kita penting juga untuk menguasai panggung. Jadi dari panggung sini ke panggung ujung, bahkan tadi saya munduran, saya majuan, itu penting untuk diatur. Tapi lebih lengkapnya nanti saya sampaikan di belakang. Dan sekarang kita akan mempraktekkan yang namanya full body communications. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin ini semua dari kota-kota yang berbeda, betul ya Bu ya? Oke, coba sebelum saya ajarkan ini seperti apa, saya mau Anda membentuk sebuah kelompok. Karena orangnya agak banyak, tadinya saya mau berempat, tapi agak lebih banyak, jadi saya mau berenam ya, gitu. Dan ini harus kalau bisa dari tempat yang berbeda. Jadi misalnya saya dari Sorong, ya carilah orang yang tidak dari Sorong, dari berarti GPIA yang lain. Berpencar, berenam-enam, habis itu baru saya jelaskan apa yang harus dilakukan. Oke? Sip, kalau gitu waktunya 1 menit. Boleh berpindah, coba kira-kira saya sama perut, sedadar perut, sejajar, dibuka dari kiri ke kanan. Pelan-pelan. Nah, kemudian sembari tangan yang membuka, lihat dari kiri ke kanan. Hai semuanya, seperti itu. Ya, nah ini ada tujuannya. Jadi kenapa gerakannya dari kiri ke kanan? Karena ini namanya open gestures. Kalau dari kanan ke kiri itu namanya tertutup. Kita mau memberikan orang tahu bahwa kita pembicara yang terbuka. Kalau kita kenalannya tertutup, ya namanya menutup diri. Jadi sesimpel gerakan itu aja ada artinya. Ya, dibuka itu namanya membuka diri, dan selebar ini berdirinya yakin. Lihat dari kiri ke kanan. Hai semuanya, berikan sapaan ke kiri dan kanan. Hai semuanya. Ya, dengan senyuman yang paling manis ya. Terus kemudian bilang, nama saya. Hai semuanya. Kenapa gerakannya harus ditaruh di dada? Kalau tadi menunjukkan open, kita terbuka. Sekarang menunjukkan kita adalah orang yang
genuine. Kita dekat ke hati. Makanya sebutnya di sini tangannya. Nama saya gitu. Karena ini menunjukkan kalian hangat, dekat. Nah, terakhir ini menunjukkan totalitas. Jadi tangannya harus lurus ke atas. Sebut namanya. Misalnya contoh Ica, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini tidak harus mengepal, mau kasih hati, peace juga boleh. Yang menggambarkan diri Anda seperti apa, tapi harus lurus ke atas untuk memberikan totalitas. Jadi kita ulang. Hai semuanya, nama saya Ica. Nah, misalnya kita namanya jangan Ica ya, kita masing-masing ya. Nanti baru temennya yang lain bilang hai, misalnya namanya siapa, hai Ica, kayak gitu. Bisa berdiri, badannya tegak, dari kiri ke kanan, matanya kiri ke kanan, ya. Coba semua bangkit berdiri. Bisa bergantian ya, di dalam kelompoknya tidak dengan saya. Di dalam kelompoknya bergantian, misalnya contoh dari kiri ke kanan, boleh dilakukan seperti itu. Hai semua, nama saya Ica. Yang lain bilang, hai Ica. Lalu lanjut lagi sebelahnya. Hai semua, nama saya Elisa. Hai Elisa, lanjut. Hai semua, nama saya Christina. Hai Christina, seperti itu. Ingat, jangan asal-asalan tapi dirasakan. Berdiri tegak, senyum, dan juga dari kiri ke kanan. Siap semua? Bisa dilakukan dalam grupnya masing-masing. Saya berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Hai semuanya, nama saya Christine. Hai Naomi, namanya apa deh? Hai semuanya, nama saya yang belum boleh tekan aja, masih ada waktu. Sudah semua? Oke, sip. Kalau gitu sekarang saya berikan kesempatan untuk 3 orang yang berbeda dari yang tadi untuk maju ke depan, memperkenalkan dirinya, tapi tunggu, ada dulu. Tapi perkenalkan dirinya dan sertai satu hal unik. Contoh, tapi jangan lupa dijawab ya. Misalnya contoh, hai semuanya, nama saya Kak Cica. Loh, kok ada yang hai saya belum aja? Jangan lupa dong di hai. Coba 1, 2, 3. Hai semuanya, nama saya Kak Cica. Satu hal unik tentang saya adalah kalau saya pergi ke alam, saya selalu melihat sekeliling saya, tarik nafas dan cuma bilang, Tuhan baik banget sih bisa bikin gunung seperti ini. Saya bersyukur. Mau ketemu masalah seperti apa, saya merasa lega. Nah, misalnya kayak gitu, terus kita tepuk tangan buat temennya. Seperti itu ya. Jadi full body communications, dan juga kita sampaikan satu hal unik. 3 orang ke depan, silakan. Yuk, langsung, jangan gerak-gerak di kursinya, maju ke depan. Yuk, mari. Ingat, mari. Ya, oke, mari. Ayo, ingat tadi participation, open mind, dan juga action. Yang malam ini kita pelajari nanti tidak ada gunanya kalau tidak digunakan. Silakan, Ibu. Silakan. Yeay. 2 lagi, silakan. Yeay, luar biasa. 1. Kalau kita ngerasanya, oh ini nyaman, ini masih bisa, berarti kita belum
Seperti itu. Itu pertama. Dan kedua, ingat para hadirin di sini, kalau kita mau orang berubah, yang harus berubah pertama adalah kita sendiri. Participation equals to value. Jadi saya yakin Anda semua adalah orang yang luar biasa, punya hati yang luar biasa, tapi saya mau Anda berubah dulu. Kalau mau orang di luar sana berubah, berarti mulailah dari diri sendiri. Ya, jadi seperti itu mulai dipraktekkan. Dan anyway, ini menarik perhatian loh, karena ini hal yang nggak biasa sebenarnya. Jadi nggak harus, hai nama saya Ica, nggak harus seperti itu. Tapi dari awal setting standar, orang juga akan jadi lebih semangat mengenalnya. Ya, jadi sesimpel dari perkenalan pun harus kita pikirkan cara perkenalannya supaya jadi menarik sesinya. Oke, sekarang tadi kita udah peragakan full body communications. Nah, tapi full body communication saja nggak cukup. Kita perlu yang namanya full body communications dengan genuine smile. Genuine smile ini bisa terlihat loh. Tapi, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang genuine smile, ada satu video dulu yang mau saya putarkan. Boleh saya putarkan videonya? Oke, mari kita saksikan dulu video berikut ini. รอยยิ้มของคนไทยช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศถึงปีละ300,000 ล้านบาทแต่เอาไปซื้อพลังงานใช้ได้แค่4 เดือนเราจะซื้อพลังงานได้มากขึ้นถ้าเรายิ้มไม่มากขึ้น Oke, bertemu untuk videonya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi tentang genuine smile ini, kalau tadi kita lihat di videonya, dia tersenyum sampai, waduh, robek, sakit lebarnya senyumnya. Apakah salah kalau Cica kita mau senyum lebar-lebar? Sebenarnya nggak salah, tapi kalau misalnya kita nggak genuine, mendingan jangan. Jadi senyum itu bisa kita lihat juga smile. Maksudnya senyumnya itu ya sewajarnya saja. Jadi jangan terlalu kecil. Itu mah bukan senyum ya. Nah, tapi kalau yang tadi sampai lepas ya, sampai jadi ada keluar darahnya gitu, jangan berlebihan juga. Jadi senyumlah sewajarnya. Dan melihatnya itu harus terlihat tulus, genuine. Jadi cara terlihat genuine seperti apa? Senyumlah sampai di sini tuh ada kerutannya gitu, kayak halo, itu genuine smile. Tadi jadinya serem nggak ya di video Bu? Serem? Ya iya, orang kalau tidak senyum matanya begitu. Jadi akan kayak serem ya. Tapi kalau kita ikutin senyumnya dan juga genuine smile, itu jadinya bagus kayak halo, selamat malam. Nah seperti itu. Nah bahkan frowning atau look uncertain itu tidak ya. Jadi maksudnya jangan yang kayak tapi jadi kayaknya berkerut, nggak seperti itu ya. Jadi senyum, dan itu sebenarnya kita bisa kenal dengan sebutan vicious smile gitu. Jadi benar-benar matanya sampai ada kerutannya seperti itu. Coba semuanya berikan senyumnya, 1, 2, 3, senyum. Nah seperti itu ya. Jadi ingat kalau senyum jangan hanya mulutnya aja, matanya juga harus ada vicious smile-nya, matanya juga ikutan ya. Kalau ini doang ingat serem Bu ya. Jadi dilakukan. Nah, sekarang berikutnya, oke, kita udah full body communication, kita udah tersenyum. Berikutnya hal yang penting adalah eye contact. Semuanya katakan eye contact. Eye contact. Nah, tentang eye contact ini penting untuk dilakukan. Bahkan full body communication, tadi ada salah satu peserta ya Bu, saya bilang, oke, lakukan sekali lagi, tapi lihat dari kiri ke kanan, sapu bersih ruangan ini. Harus dibuat kasih atensi. Eye contact mungkin kalau sebagai guru, ada yang guru sekolah minggu udah pindah ruangan ya Bu ya. Gitu. Mungkin kalau kita bertemu sama orang, biasa eye contact kan kita ada levelingnya ya. Misalnya sama anak-anak, halo, bagaimana kabarnya? Kita nggak, halo, nggak kayak gitu kan. Kita menunduk seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang di atas kita lagi duduk, ikutlah berdiri. Iya, bagaimana? Mungkin kita mau menyapa para jemaat gitu. Berdirilah. Eye levelnya sama, tapi bukan hanya itu, give individual attention. Contoh, apakah Anda sadar dari tadi saya melakukan hal seperti ini? Mata saya ke sana, tapi badan saya ke sini. Ini sebenarnya cara untuk memberikan atensi.
gitu. Jadi saya nggak ke sana, tapi kehadiran badan saya di sini. Jadi yang di sini tidak merasa terabaikan. Kalau di tengah, saya melihat ke sini. Atau berikutnya, saya melihat ke sana, tapi badan saya di sini. Ini juga bisa kalian praktekkan ketika membawakan firman atau apapun selama di depan, gitu. Jadi kalau misalnya badannya dari sini, lihatnya jangan ke sini. Yang itu udah tidur semua nanti, ya. Gitu. Jadi lihatnya gitu, lihatnya ke sana, badannya di sini dan sebaliknya. Selalu arahnya berlawanan. Itu penting. Jadi semua orang itu merasa terperhatikan. Bahkan tadi saya naik di atas, turun ke bawah supaya itu ada zoningnya juga, ya. Nah, kemudian look at one, speak to all, tadi saya sudah jelaskan. Dan kalau misalnya melihat individu itu biasanya dari yang sudah-sudah itu mayoritasnya 2-3 detik aja. Jadi jangan terlalu lama, nanti orangnya kayak diinterogasi. Iya, selamat malam. Iya Bu, gitu Bu. Lalu gimana Bu? Ini, nanti jadinya orang jadi males lihat gitu. Jadi gak usah lama-lama. Dan 2-3 detik, ganti lagi. Ya, jadi give individual attention, lihat perorangan 2-3 detik tadi, look at one, speak to all, bisa lihat ke sini, berdiri di sini dan seterusnya. Dan jangan look down, jangan look away, melihat lampu, atau jangan juga kalau presentasi lihatnya ke sini terus. Ya kalau begitu di-download aja Bu nanti PPT-nya. Ya, jadi pentingan PPT daripada Anda, jangan. Jadi kalau PPT gunanya adalah poin-poin saja, sisanya jelaskan. Ya, sip. Common mistakes-nya adalah melihat ke lantai atau atap. Tadi saya sampaikan, melihat ke 1 atau 2 orang saja. Nanti sisanya serasa tidak diperhatikan. Atau lihat ke materi, notes atau slide. Ya, jadi untuk hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Mulai dari hari ini kita mau lebih baik, betul ya? Gitu. Jadi slide penting, tapi buat poin-poinnya aja. Bagaimana caranya supaya hafal? Buatlah scripting, buatlah alur. Saya pun kalau misalnya lagi menyampaikan sesuatu, saya buat script dulu, saya baca dulu, sudah hafal, baru saya buat poin. Gitu. Berikutnya, kita akan masuk ada 3 hal penting dalam public speaking. Yang pertama adalah prepare. Namanya apa? Prepare. Kalau misalnya mau membawakan sesuatu, kita penting untuk persiapan. Persiapan itu ada 3 hal. Persiapan materi, pasti kita semua tahu ya, persiapan materi itu penting. Kita harus mempersiapkan materinya apa sih? Ini cocok gak ya materinya dan seterusnya. Itu kita paham. Tapi ada prepare yang kedua, yaitu prepare fisik. Kalau sudah tahu acaranya besok akan panjang, ya istirahat yang cukup, ya makan dulu sebelumnya. Kalau lagi nggak puasa ya Bu. Dan seterusnya gitu. Jadi persiapkan fisiknya supaya nanti maksimum. Dan yang ketiga, persiapkan mentalnya. Berapa dari Anda yang bertanya terlebih dahulu, misalnya contoh, mau membawakan ke sebuah acara, Anda tanya dulu. Seperti saya tanya ke Coach Vina, Coach, ini ada berapa orang? Rata-rata usianya berapa? Genrenya apa? Okupasi mereka apa ya? Jadi saya sudah menyiapkan mental terlebih dahulu supaya nanti saya tahu nih, oh mungkin rata-rata karakteristik seperti ini akan responnya seperti ini. Jadi saya harus membawakan diri seperti apa, gitu. Jadi bukan hanya mempersiapkan materinya aja, tapi Anda juga harus mempersiapkan fisiknya dan persiapkan mentalnya. Kalau Anda cuma bawa materi tapi nggak tahu audiensnya siapa, no, nanti jadinya nggak bagus. Dan bahkan lakukan praktis. Kalau Anda sudah prepare, lakukanlah latihan. Ini bukan hanya untuk orang yang baru belajar di depan umum berbicaranya. No. Bahkan, Anda tahu ya, Miss Mary Riana itu sendiri aja, setiap dia mau membawakan seminar-seminar skala besar, skala kecil, skala medium, pokoknya skala apapun, beliau selalu melakukan praktis, latihan dulu. Jadi jangan, oh oke, nanti saya tiba-tiba di depan bisa lah, jangan seperti itu. Tapi benar-benar praktis, latihan di depan kaca, dengerin voice note. Bosen gak sih? Kok saya bikin voice note 2 menit tapi 1 menit pertama saya udah tidur, jadi kayak lagu alunan ya. Oh berarti saya membosankan ya, saya harus nambahin apa ya? Atau mungkin minta orang terpercaya untuk mendengarkan Anda dan seterusnya. Praktis. Dan berikutnya adalah perform. Kalau Anda sudah prepare, sudah praktis tapi gak ditampilkan, ya sama saja. Ingat, buatlah perubahan sifat yang dinamis ketika menjadi pembicara. Tadi contohnya, saya udah kasih contoh di awal. Tiba-tiba masuk dengan style majesty, halo, atau tiba-tiba dengan Candy Giver, selamat malam semuanya, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan.
Kalau misalnya responnya nggak oke gimana? Ada dua hal. Kalau responnya oke, berarti Anda berhasil dan Anda bisa kreasikan lagi. Kalau responnya nggak oke, Anda tahu, oh bagian ini kurang oke, mungkin kurang tepat di saya bisa improve di bagian mana, gitu. Jadi selalu ada pembelajaran, berhasil ataupun tidak. So, Anda tidak akan pernah tahu kalau tidak pernah mencobanya, ya. Dan berikutnya berarti kalau misalnya Anda menggunakan materi gitu ya, Anda mau menyampaikan sesuatu, berarti Anda juga kalau misalnya punya flip chart, Anda bisa dituliskan di flip chart, atau misalnya Anda punya papan tulis, tuliskan di papan tulis, atau misalnya contoh Anda mau punya PPT, tuliskan di PPT, seperti itu. Ya, ini saya nggak akan bahas terlalu detail untuk flip chart mastery, karena tergantung dari atribut setiap gereja ya, kan beda-beda, jadi bisa dimaksimalkan aja. Tapi anyway, kalau misalnya Anda menggunakan flip chart, biasanya kita menggunakan 4 warna yang berbeda. Jadi nanti ada 4 warna spidol, tahu ya, warna merah, hijau, biru, hitam, seperti itu. Dan pilihnya yang fat pen, yang besar, biar tulisannya tebal. Dan setiap tulisan itu harus warnanya beda-beda. Bukan per kata ya, bukan apa, A-nya merah, B-nya hijau, bukan gitu ya. Maksudnya misalnya apa, itu warna merah, terus yang bawahnya warna biru, misalnya seperti itu. Dan harus huruf kapital semua, biar jelas kelihatan sampai belakang. Again, ini saya tidak bahas terlalu jauh karena tergantung atribut Anda masing-masing di gereja masing-masing. Oke, berikutnya adalah powerful postures. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Dan saya kasih sedikit kisi-kisi, mungkin Anda akan merasa tidak nyaman ya. Tapi again, saya bilang, kalau Anda merasa nggak nyaman, berarti Anda sedang bertumbuh. Kalau Anda nyaman-nyaman saja, tanda tanya tuh saya, berarti ya udahlah, saya balik lagi di Jakarta. Ya, jadi powerful postures ini sangat diperlukan ketika kita mau membawa suatu materi di depan. Tadi kita kilas sedikit ya sebelum ke powerful postures. Ada yang ingat tadi beberapa gaya pembicara? Yang pertama tadi apa? Superstar. Superstar. Yang kedua? Caregiver. Yang ketiga? Majesty. Yang keempat? Richard. Ya, yang kelima? Richard. Yang keenam? Ya, jadi bisa dipastikan belajar dari sana. Itu bisa, tadi saya udah bilang ya, bisa difokuskan salah satu, atau misalnya mau diganti-ganti nanti temukan cocoknya di mana, atau tiap minggu mau berbeda tiap bulan, itu boleh. Tapi selain itu, Anda juga bisa melakukan yang namanya powerful postures. Tadi kita sudah sama-sama belajar, words penting, tonality penting, tapi body movement itu jauh lebih besar persentasenya. Tapi akan komplit kalau Anda punya words, kata-kata yang bagus, mendukung, memberkati, powerful, tapi tonality. Halo. Ya, jadi semuanya pakai dan body gestures-nya, body movement-nya. Sekarang saya perlengkapi Anda. Body movement seperti apa? Ya, coach, betul. Body movement lebih besar persentasenya, tapi seperti apa? Contohnya powerful postures. Yang pertama, ada yang namanya powerful postures L. Maksudnya seperti apa? Pertama, berdiri tegak, badan harus tegak, kaki tidak boleh ditekuk, badan bertumpu pada kaki. Kedua, kaki dibuka, jangan ditutup, dan juga jangan dibuka terlalu lebar. Jadi bukannya selebar apa? Selebar bahu. Yang ketiga, tangan kiri di pinggang, tangan kirinya ini tidak boleh ke bawah ya, tapi di pinggang sini maksudnya. Dan harus menopang pinggang. Postur ini menunjukkan ketegasan, otoriter, dan ini juga lebih membesarkan kita di mata audiens. Ingat, kakinya jangan ditutup, jangan terlalu lebar, nanti split kita. Nah, ini dibuka selebar bahu. Sebelah kirinya, tangannya taruh di pinggang, oke. Nah, sebelah kanannya, ini saya coba pakai mic dulu ya, nanti saya lepaskan mic-nya. Sebelah kanannya, ini kita bisa tangannya lurus seperti ini buatannya seperti kayak kita mau menusuk sesuatu. Set, set, set. Bukan memotong-motong, bukan mencincang-cincang, tapi ini seperti menusuk. Ke, gitu. Nah, bagaimana? Apakah boleh
segala arah Coach Ica? Biasanya kita berikan 3 arah atau maksimum 5 arah. Titik, supaya nggak terlalu banyak masa ya jadi joget yang kayak gitu ya. Jadi kanan, tengah, kiri. Seperti itu misalnya ya, atau maksimum 5. Jadi kita bagi omongan kita berdasarkan poin-poin. Misalnya contoh seperti apa Coach Ica? Ini tangan kanan membentuk huruf L, tadi saya jelaskan. Misalnya kata-katanya, setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Contoh. Oke, contohnya. Kedengaran ya? Oke, saya buka kaki saya selebar bahu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tangan kiri saya di pinggang. Tangan kanan saya yakin. Ingat tadi ini adalah ketegasan. Kalau tegas nggak boleh semua, nggak boleh gitu. Ini bukan momen untuk Anda tersenyum, bukan. Semua dari Anda nggak seperti itu. Ini momennya tegas, yakin, mau menekankan sesuatu. Masuk sampai lurus, seperti itu. Dan kalimatnya, setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Kita bagi jadi 3 bagian. Setiap dari Anda 1, yang ada di sini 2, pasti bisa 3. Jadi saya akan memotong 3 bagian. Contohnya, setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Seperti itu contohnya, ya. Itu nadanya juga harus tegas. Jadi bukan setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Salah, bukan seperti itu. Ini bukan momen di mana kalian harus senyum, genuine smile perlu, tapi bukan di momen ini, ya. Ini fungsinya apa? Kalau misalnya mau berbagi, misalnya contoh mungkin ada suatu highlight dalam materi kalian, lalu para hadirin di sini mau menekankan, misalnya contoh, kita semua penting untuk berdoa, misalnya seperti itu juga boleh. Atau tapi Coach Ica kayaknya buat berdoa nggak terlalu galak deh. Ya udah, boleh disesuaikan aja. Karena kan ini ada momen ya. Menurut Anda yang mau Anda tekenin yang mana? Ya. Jadi bagaimana cara memakainya? Dipakai saat Anda mau menekankan sesuatu. Coach, apakah harus mengernyitkan dahi? Jawabannya enggak. Ya, yang penting ini bukan momen tersenyum. Jadi carilah ketegasan Anda seperti apa. Kalau saya ekspresi tegasnya seperti itu. Tapi kalau mungkin Anda merasa, Coach, tapi kayaknya dari saya nggak sampai kayak Coach Ica deh, cuma mau begini aja. Setiap dari Anda, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi bisa dibuat lebih tegas lagi aja, ya. Paham ya? Seperti itu. Oke, sekarang saya mau kalian semua praktekkan, tapi bisa di tempatnya masing-masing saja. Coba katakan bersama-sama, setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Coba ya, boleh semua bangkit berdiri. Oke, sip. Coba ya, ingat kakinya dibuka selebar bahu. Tangan kirinya ada di pinggang. Ya, kakinya selebar bahu sudah semua. Tangannya kebalik, yang di belakang tangan kiri. Ya, tangan kiri. Nah, karena kalau kita pakai tangan kiri kurang sopan nanti. Jadi tangan kirinya kita sopan. Di sini tangan kanan yang maju, ya. Dari kanan, tengah, kiri. Saya balikin slide-nya biar bisa. Ingat ya, sebelah kanan. Setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Jangan terlalu cepat. Coba ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Oke. Ternyata ibu-ibu di sini ramah banget ya. Coba ditambahin lagi. Nah, tadi udah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi. Jadi tangannya jangan terlalu lembut. Jangan gitu. Tajam. Tajam. Jadi jangan masuk. Jangan gitu. Tajam. Ini momennya ada ketegasan. Lagi dan tidak perlu tersenyum. Setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Lagi. 1, 2, 3. Semua di sini pasti bisa. Oke, sudah lebih bagus? Sudah lebih bagus? Ingat repetition sekali lagi terakhir. Lakukan dengan ekspresinya suaranya lebih besar. Yakin? Kanan, tengah, kiri. Lihatnya ke depan. Kanan,
masakin. Salah, Bu. 1, 2, 3. Setiap yang ada di sini pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk semua. Boleh dulu. Ya, itu bisa Anda gunakan. Dan sedikit improvement, kalau dari Miss Kerry Riana selalu mengajarkan kepada saya, feedback is the breakfast of the champion. Jadi kita perlu yang namanya feedback supaya kita jadi lebih sempurna, betul ya? Nah, caranya adalah jangan terlalu cepat. Kan kita mau menekankan sesuatu, jadi jangan setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Nanti nggak dapat penekanannya. Jadi pelan-pelan aja. Setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa. Kasih jeda, jangan terlalu cepat. Oke? Next. Powerful postures V. Nah, ini beruntut satu kaki, tapi anyway ini bisa disesuaikan. Bisa benar-benar beruntut atau sebenarnya cukup seperti ini aja, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah sampai beruntut ke bawah. Terus begitu, tangan seperti berdoa. V, seperti itu. Posisikan tangan seperti huruf V, sudut siku agak dibengkokkan masuk sedikit seperti ini maksudnya. Nah, kemudian berikutnya gerakan tangan seperti memohon, mengayun ke depan dan ke belakang secara elegan dan jangan terlalu cepat. Gerakan lambat, seakan-akan seperti slow motion. Ingat, seperti slow motion, jadi jangan cepat-cepat supaya audiens bisa merasakan empati dan peduli. Ini beda banget, Bu. Kalau yang tadi kita mau menekankan sesuatu, yang ini kita mau mendapatkan empati, mau mendapatkan kepedulian. Jadi jangan galak-galak. Yang ini beda moodnya ya. Misalnya contoh, kata-katanya adalah bayangkan. Jadi ini biasanya speaker gunakan untuk para audiensnya bisa membayangkan suatu hal. Jadi relatable gitu. Biasanya kaki kirinya ditekuk seperti itu, tangannya dibuat V, dan ini titiknya sama seperti tadi. Bisa 3 atau bisa 5. Tapi biasanya 3 cukup. Jadi jangan terlalu banyak. Dan V-nya V besar seperti ini ya. Jadi ini mengarah ke dalam. Jadi bukan bukan seperti ini ya Bu ya, tapi ke dalam gitu, membentuk V dan ini ke dalam. Contoh, saya bisa bilang kan, bayangkan kalau Tuhan tidak memberkati kita. Nah, seperti itu. Jadi dibuat dramatisir. Misalnya lagi, contohnya, bayangkan jika Tuhan tidak lahir menebus dosa kita semua. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang agak mendramatisir. Nah, tapi ini membuat orang lain menjadi peduli, ya. Dan again, ini momennya emang untuk mendapatkan empati. Nanti Anda akan menemukan kalau misalnya semakin jam terbangnya tinggi, ada yang dia mungkin nggak sampai bawah banget, agak ke atas, tapi bisa tetap begitu. Jadi kayak saya tadi ya, harusnya kan bisa dulu ke bawah, tapi bisa di atas saja. Ya, itu juga bisa. Jadi nanti Anda bisa mengatur levelingnya sebenarnya. Kayaknya saya kurang cocok ke bawah, saya agak ke atas dan seterusnya, itu juga bisa. Ya, jadi bisa di-adjust. Oke, nah berarti again kita praktis. Coba semuanya bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, sebelum lanjut coba angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman kanannya, bilang hai. Semangat ya. Semangat ya. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Semangat ya, masih ada informasi-informasi lainnya. Ingat, kalau kita sudah mulai energinya low, berarti kita harus mencari gerakan-gerakan yang membuat kita tidak low lagi, ya. Nah, powerful postures itu seperti apa? Tangan kiri mengepal dan menempel lurus di atas perut. Jadi saya berdiri tegap, tangan kiri dikepal, ditaruh di atas perut seperti ini. Berikutnya, sikut kanan bertopang ke kepalan tangan kiri, dikepal seperti ini. Kemudian telunjuk dan ibu jari tangan kanan mengusap-usap dagu dan rahang seperti membentuk huruf U, dan kepala mengangguk-angguk secara elegan. Elegan ya Bu, jangan gitu ya, elegan ya, gitu. Dengan bergumam, ini bertujuan agar membuat audiens juga ikut mengangguk. Contoh,